Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hakikat filsafat dan filsafat ilmu yang dibimbing oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Luciana Wulansari, dengan beranggotakan 3 orang yang bernama Tiara Marcelina dengan NPM 2020 01 500 169. Kedua, Siti Aidah Kumala dengan NPM 2020 01 500 167. Dan yang terakhir adalah Ulfa Nur Azza dengan NPM 2020 01 500 223. Yang pertama adalah pengertian hakikat filsafat. Apa sih pengertian filsafat itu? Filsafat adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut philology, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo, pilah, phile, in atau love of, dan sophia atau sophos, atau yang disebut wisdom. Oleh karena itu, secara etimologis, filsafat artinya cinta atau mencintai akan kebijakan atau kebijaksanaan yang disebut love of wisdom. Apa sih artinya cinta? Cinta adalah hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati, yang kebenaran yang sesungguhnya. Dengan demikian, filsafat memiliki makna, yaitu hasrat yang menggebu atau keinginan yang sungguh-sungguh atau kemauan keras akan kebenaran dan sejati. Berdasarkan arti tersebut, para ahli kemudian merumuskan arti dari filsafat itu sendiri. Ada yang menguraikan bahwa filsafat sebagai suatu upaya untuk berpikir secara radikal dan menyeluruh, cara berpikir dengan mengupas objek sedalam-dalamnya. Pengertian filsafat menurut para ahli. 1. Plato. Filsafat menurut Plato, seorang filsuf Yunani, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Baginya, hakikat filsafat itu bukan terletak pada kenyataan atau penampakan lahirian yang terbatas, tetapi pada keluhuran ide yang bersifat mendasar dan absolut. Menurut Plato, ada beberapa hal yang merupakan sifat kebijaksanaan filosofis, yaitu 1. Kebijaksanaan atau pengetahuan filosofis harus tahan menghadapi ujian kritis. 2. Metode yang digunakan adalah dialektik, di mana filsafat berkembang dengan pendapat atau pengandaian yang diuji secara kritis. 3. Filsafat harus menerobos masuk sampai kepala kenyataan sejati, yaitu kenyataan esensi atau hakikat ideal dari realitas. 2. Aristoteles. Murid Plato ini mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip dan penyebab utama, atau causa prima, dari realitas yang ada. Ia pun mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berupaya mempelajari ada atau being existing, atau pri ada sebagaimana adanya being such. Aristoteles merumuskan hakikat filsafat sebagai berikut. 1. Hakikat filsafat berhubungan langsung dengan ada sebagai pengada atau ada sebagai sebab dan prinsip pertama dari kenyataan tertinggi. 2. Filsafat harus berurusan dengan upaya membangun atau aksi hidup kekinian, bukan sekadar berenung atau berkontemplasi. 3. Filsafat harus mendorong pada aksi praksis, bukan sekadar penalaran spekulatif, tetapi harus mendorong pada pengalaman dan pengamalan. 3. René Descartes. Descartes adalah seorang filsuf Prancis yang memelopori lahirnya sejarah filsafat modern dengan mengembangkan aliran filsafat rasionalisme. Descartes dengan rasionalismenya
hendak menegaskan sebuah pendirian filosofis bahwa inti dari filsafat itu adalah rasio itu sendiri. Rasio atau pikiran bagi Descartes merupakan dasar bagi segala klaim atau tuntutan, kebenaran, kesahihan atau keabsahan, ketepatan atau validitas, dan objektivitas filsafat itu sendiri. Konsekuensinya, segala klaim filosofis yang berada di luar tatanan rasio harus disangkal kebenarannya dan patut ditolak keberadaannya sebagai kepalsuan, sesat pikir, kebohongan, dan perasaan subjektif yang menyesatkan. Descartes termasuk dengan argumennya Je pense donc je suis, atau yang dalam bahasa lain cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Dalil tersebut menunjukkan sebuah klaim keberadaan manusia dari sisi rasio sebagai satu-satunya subjek pengada yang mengadakan manusia. Descartes mengajarkan bahwa filsafat selalu berhubungan dengan kategori-kategori pemikiran rasional dalam menuntun manusia untuk menentukan dan memperjuangkan kebenaran-kebenaran yang bersifat jelas dan terpilah atau clear and distinct di dalam hidupnya. Objek dan sistematis filsafat. Objek filsafat ada dua, yaitu objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada, yang meliputi ada dalam kenyataan, ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Objek formal filsafat adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada. Lasivo dan Yuwono, tahun 1994, bulan 6. B. Sistematika filsafat. Sebagaimana pengetahuan yang lain, filsafat telah mengalami perkembangan yang pesat yang ditandai dengan bermacam-macam aliran dan cabang. Aliran-aliran filsafat, ada beberapa aliran filsafat, diantaranya adalah realisme, rasionalisme, empirisme, idealisme, materialisme, dan eksistensialisme. Cabang-cabang filsafat. Filsafat memiliki cabang-cabang yang cukup banyak. Di antaranya adalah metafisika, epistemologi, logika, etika, estetika, filsafat sejarah, dan filsafat politik. Hakikat filsafat ilmu. Hakikat ilmu. Definisi hakikat ilmu terdiri dari dua kata yang berbeda. Masing-masing memiliki makna kata yang berbeda. Hakikat secara etimologis berarti terang, yakin, dan sebenarnya. Dalam filsafat, hakikat diartikan inti dari sesuatu, yang meskipun sifat-sifat yang meletak padanya dapat berubah-ubah, namun inti tersebut tetap lestari. Pengertian ilmu menurut para ahli sebagai berikut. Afanasiev. Menurut Afanasiev, seorang pemikir Marxis dari Rusia yang mengungkapkan tentang ilmu ialah suatu pengetahuan manusia tentang alam, pikiran, dan masyarakat. Beliau mencerminkan alam dan berbagai konsep kategori dan hukum-hukum, yang mana ketetapan dan kebenarannya diuji oleh suatu pengalaman praktis. John Gikemeni. Menurut John Gikemeni, menyatakan bahwa ilmu adalah segala pengetahuan yang dikumpulkan dengan menggunakan suatu metode ilmiah dan merupakan hasil dari suatu proses yang dibuat dengan menggunakan sebuah metode tertentu. Dr. Maurice Bucaille. Ilmu ialah sebuah kunci dalam mengungkapkan segala hal dalam bentuk apapun, baik dalam jangka waktu yang lama ataupun singkat. Hakikat filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah segenap pemikiran yang reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu telaah kritis terhadap metode yang digunakan oleh ilmu tertentu terhadap lambang-lambang dan struktur penalaran tentang sistem lambang yang digunakan. Menurut De Liang Ji,
Tahun 1999, filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan ilmu. Ruang lingkup filsafat ilmu. A. Ontologi ilmu. Ontologi ilmu meliputi apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang koheren dengan pengetahuan ilmiah yang tidak terlepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana sebuah kebenaran itu. Paham monisme yang terpecah menjadi idealisme atau spiritualisme, paham dualisme, pluralisme dengan berbagai nuansanya, merupakan paham ontologik yang pada akhirnya menentukan pendapat bahkan keyakinan kita masing-masing mengenai apa dan bagaimana kebenaran itu ada sebagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari. B. Epistemologi ilmu. Epistemologi ilmu meliputi sumber sarana dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan atau ilmiah. Perbedaan mengenal pilihan landasan ontologik akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan kita pilih. Akal atau disebut dengan Verstand, akal budi yang disebut dengan Vernunft, pengalaman atau komunikasi antara akal dan pengalaman, intuisi merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologi, sehingga dikenal adanya model-model epistemologik seperti rasionalisme, empirisme, kritisisme atau rasionalisme kritis, positivisme, fenomenologi, dan berbagai variasinya. C. Aksiologi ilmu. Aksiologi ilmu meliputi nilai-nilai atau values yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Lebih dari itu, nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu kondisi atau condition yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam penerapan ilmu. Tujuan filsafat. A. Realisme. Tujuan dari beberapa aliran dalam ilmu filsafat dalam membentuk karakter manusia. Aliran realisme mempunyai pandangan bahwa pada hakikatnya realitas adalah fisik dan ruh yang bersifat dualistis. Tujuan pendidikan filsafat adalah untuk membentuk individu yang dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. B. Pragmatisme. Pragmatisme merupakan kreasi filsafat yang berasal dari Amerika dan dipengaruhi oleh ajaran empirisme, utilitarianisme, dan positivisme. Esensi ajaran ini adalah hidup bukan hanya untuk mencari kebenaran semata, namun juga untuk menemukan arti atau kegunaan. Tujuannya adalah untuk menggunakan pengalaman sebagai suatu alat penyelesaian hal-hal baru dalam kehidupan bermasyarakat. C. Humanisme. Humanisme memiliki pandangan bahwa pendidikan filsafat harus diterapkan pada kebutuhan anak guna mewujudkan aktualisasi diri, perkembangan yang efektif, serta pembentukan moral. D. Behaviorisme. Behaviorisme menekankan pada proses memodifikasi atau merubah pelaku dengan tujuan menyiapkan pribadi-pribadi yang sesuai dengan kemampuannya, bertanggung jawab tinggi di dalam kehidupan pribadinya dan dalam kehidupan bermasyarakat. Arah dan fungsi filsafat. Arah filsafat ilmu ialah A.
lebih memanusiakan diri atau lebih mendidik atau membangun diri sendiri. D. Mempertahankan sikap yang objektif dan berdasarkan pendapat atas pengetahuan yang objektif, tidak hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan simpati dan antipati saja. C. Berpikir secara historis dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tidak mementingkan egoisme. Dan D. Berpikir kritis mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Fungsi filsafat ilmu. 1. Sebagai alat mencari kebenaran dan segala fenomena yang ada. 2. Mempertahankan, menunjang dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. 3. Memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup dan pandangan dunia. 4. Memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Jadi kesimpulannya ialah, filsafat adalah suatu analisa secara hati-hati terhadap penalaran-penalaran mengenai suatu masalah dan penyusunan secara sengaja serta sistematis suatu sudut pandang yang menjadi dasar suatu tindakan. Berfilsafat bermula dari keraguan atau kesangsian yang kemudian dilanjutkan dengan berpikir secara mendalam dan menyeluruh dan kritis. Kegiatan kefilsafatan adalah perenungan atau pemikiran. Filsafat ilmu adalah bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik membahas tentang hakikat ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan dengan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang telah jauh berkembang dan dilaksanakan secara konsekuen dan penuh disiplin. Filsafat memiliki tujuan seperti realisme, humanisme, pragmatisme, dan behaviorisme. Arah filsafat menghubungkan keterkaitan dengan konsep dari manusia, sedangkan fungsi filsafat yaitu untuk mencari kebenaran dari keseluruhan hal yang ada. Sekian dari kelompok 1 dengan penjelasan materi filsafat dan filsafat ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.